Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adik-adik sekalian yang saya jumpai dan saya senangi. Terima kasih atas kedatangannya saya sebagai tuan rumah berikut panitia santunan peduli anak yatim. Mohon dimaaf sareng dimaklum atas segala jamuan-jamuannya yang sekala ala kadarnya. Kami tidak ada niat takabur dan tidak ada niat sedikit pun hal-hal yang selalu dibicarakan, tetapi saya adalah sebagai penyempurna sholat untuk menjadikan sholatnya yang jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya lihatlah orang-orang yang mendustakan agama. Padzalikal ladzi yad'ul yatim, seperti siapa itu orang yang mendustakan agama? Adalah orang yang tidak pernah mengundang anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Apa bagiannya? Fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang-orang yang salatnya lupa kepada orang miskin dan kepada anak yatim. Karena santunan anak yatim ini memberi dakwah, memberi dampak dakwah yang kuat untuk detik ini sampai ke 100 tahun ke depan. Ibu, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang menjadi dan melaksanakan perintahnya dan menjadi segala larangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sejarah orang-orang yang berkualitas, yang bertakwa dan yang beristimewa adalah orang-orang yang tidak punya dosa kepada kedua orang tua. Nabi Ismail yang menjadi rasul tidak mendapatkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam kemarau tidak ada pohon. Semoga dengan air Zam-Zam ini menjadi anak-anak yang berkualitas dan bisa menjalankan perintahnya dan bisa menjalankan larangan, bisa menjauhi larangannya sesuai dengan intisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena air Zam-Zam itu adalah air yang pernah muncul dari seorang kaki Nabi Ismail yang selalu ditinggalkan dari kasih sayang orang tuanya, akan menjadi sejarah. Semoga anak-anak yatim yang datang ke sini menjadi seorang mempunyai keturunan yang mempunyai nama besar, mempunyai keturunan yang mengangkat derajat kebahagiaan untuk ibu bapaknya. Karena menurut saya, bismillahirrahmanirrahim, kenapa orang-orang yang ditinggalkan orang tua menjadi orang-orang hebat? Versi saya, makna dari bab bismillahirrahmanirrahim. B-nya adalah bapak, sin-nya adalah setutuh, mim-nya adalah midam, la-nya adalah lahir. Siapa yang lahir? Ruh mani adalah ruh dari air mani. Ruh mani, ruh, rohma dari indung bapaknya, mirrohim menjadikan lahir, terlepas dari, tidak lepas dari, keluar dari kasih sayang. Karena dosa yang paling besar adalah kedua orang tua. Sesuai yang pertama menerapkan kasih sayang kepada anak, kepada kita semua makhluk yang ada di dalam dunia ini adalah sesuai dengan makna versi saya,
Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa santri dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ternyata sama. Yang maha pengasih dan penyayang adalah kedua orang tua. Dan semoga kami hanya untuk penyempurnaan dan ala kadar, hanya untuk membahagiakan anak-anak yang datang dan yang hadir. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa memanggil 200, 500 sampai 1000 orang. Semoga adik-adik sekalian, engkau jadi orang-orang yang berkualitas. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma zidna wa la tanqusna ni'matal dunya wa ni'matal akhirah. Sekian penyambutan dari saya. Mungkin untuk menutup doa saya nyambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan rumah, sepatah dua kata, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin sekalian, untuk meningkat kepada acara yang keempat, yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Amin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu litammima makarim al-akhlaq. Yang terhormat kepada Syekhuna Al-Mukarram wal Mukarram Ustaz Ujaid, dan kepada rekan-rekan jamaah hadirin sekalian, dan kepada kampung masyarakat Kampunglet dan sesepuh Kampunglet yang sangat saya hormati. Dalam rangka memuliakan pesta hari lebaran yatim ini, saya sedikit akan berbicara tentang keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau juga sebagai yatim. Bahwa tidak seorang ahli sejarah pun yang mau mengakui dan menulis secara jujur akan keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban dan menegakkan tugas risalah Islam. Seorang sarjana Inggris yang bernama Stoddard pernah mengungkapkan, dengan ungkapannya yang jitu dia mengatakan, makin dalam pendidikan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka makin kagum kita dibuatnya. Agama-agama besar lain di dunia ini, kata Stoddard, tumbuh dan berkembang sangat lambat dan baru kemudian berhasil karena ditopang oleh para penguasa yang menganut agama itu. Agama Kristen punya Raja Konstantin, agama Buddha punya Raja Asoka, dan agama Persia punya Raja Tsar. Mereka raja-raja besar dan berkuasa yang mengembangkan agama yang dianutnya dengan segala daya dan dana, dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Tapi tidak demikian dengan Islam ini. Islam dikembangkan oleh seorang yang sejak kecil sudah yatim piatu, bukan raja, tidak pula anak orang kaya. Islam dikembangkan oleh seorang yang sejak kecil sudah yatim piatu, bukan raja, tidak pula anak orang kaya. Ingat, lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu.
Yakin piatu dikala beliau sedang perlu pengertian seorang ayah dan belas kasih seorang ibu. Jatuh ke tangan kakek, 2 tahun kakek mengasuh beliau, meninggal pula. Setelah kakek meninggal, kemudian diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib ini memang sayang kepada beliau, tetapi miskin. Sehingga Nabi dikala itu menggembalakan kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Tumbuh remaja tidak dalam lingkungan elit yang serba ada, tidak dalam lingkungan yang dimanjakan, tetapi ditempa oleh penderitaan dan penderitaan. Artinya penderitaan yang bertubi-tubi. Hadirin, apa positifnya? Saudara, logikanya begini. Kalau orang sudah biasa susah, lalu ketemu susah, kira-kira kaget nggak, Bu? Biasa susah, ketemu susah, kira-kira kaget nggak? Biasa aja. Lantaran sudah biasa. Sama juga halnya ibu atau bapak biasa makan genjer. Datang ke rumah teman dikasih genjer, oh ini makanan saya. Dikasih daging ayam, itu nambah. Nabi lantaran sejak kecil sudah terbiasa ditempa oleh penderitaan, ketika kemudian berjuang menegakkan risalah Islamiyah berhadapan kembali dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan, halangan dan cobaan, jiwanya sudah mantap. Lantaran sejak kecil sudah terbiasa. Itulah sebabnya kesiapan menghadapi penderitaan diperlukan. Artinya menjadi manusia itu lebih baik menjadi manusia yang siap susah daripada menjadi manusia yang siap bahagia. Lebih baik saudara berkata saya hidup siap melarat daripada saudara berkata saya hidup siap bahagia. Saudara berkata saya hidup siap melarat, cuma sekedar siap belum tentu melarat. Umpama nanti bahagia, alhamdulillah. Umpama melarat, sudah disiapi. Bagaimanapun juga kalau kita sudah siap, penderitaan rasanya akan lebih ringan ketimbang kita tidak mempunyai persiapan. Walaupun bobot penderitaan itu sama yang menimpa kita. Apalagi hidup ini bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Makin tinggi keinginan, makin banyak kita harus berbuat. Satu patah mengatakan kalau saudara ingin menjadi pohon tinggi, saudara harus berani tertiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Kalau takut angin, tentu jangan jadi pohon tinggi. Silahkan jadi rumput, tidak ditiup angin memang, cuma diinjak-injak. Mau jadi rumput atau mau jadi pohon tinggi? Kemudian Nabi berhasil dalam menegakkan dakwahnya oleh karena perjuangannya dilandaskan kepada moral. Dakwahnya dengan akhlak. Dilandaskan kepada morality, moral force, dakwahnya dengan akhlak. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan kekuasaan, tidak pula ditunjukkan dengan bujukan materi. Belum pernah Nabi mengajak, ayo, siapa yang masuk Islam? Oh, tanah kolor 2? Tidak. Belum pernah Nabi dengan menakut-nakuti orang Arab, awas yang masuk Islam gua pecat kok. Jadi orang Arab itu pun juga tidak. Dakwahnya dengan akhlak, tidak dengan kekuatan, tidak dengan kekuasaan, tidak pula ditunjukkan dengan bujukan materi. Satu contoh keputusan akhlak Rasul. Satu hari barangkali kalau zaman sekarang biang ngokem ini. Datang menghadap Rasul, ya Rasul ada apa? Saya memutuskan boleh nggak? Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai dia berkata, ya Rasul, apa lagi? Saya kan sekarang sudah masuk Islam. Iya. Saya cinta kepada Anda ya Rasul. Bagus. Saya juga cinta kepada Islam, itu juga bagus. Tapi terus terang saja Rasul, saya juga cinta kepada dosa. Saya suka minum, suka mabuk, senang judi, senang perempuan.
Dan terus terang saja Rasul, saya belum bisa tinggalkan ini semua. Ini model. Sama Rasul cinta, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta. Apa Rasul marah mendengar ini? Beliau malah senyum lalu berkata, "La baca. Gak apa-apa dah mas, jadi sampean cinta saya. Iya. Cinta sama minum-minum, wah itu tiap hari saya teler. Perempuan, nah itu om bisa nggak bisa tinggal. Tapi sampean mau nggak janji sama saya? Apa yang atau satu saja? Apa itu? Mulai hari ini kau harus meninggalkan bohong. Wah kalau cuma tinggal bohong, saya sanggup. Sanggup. Mari janji mulai hari ini kau harus meninggalkan bohong. Pulang di tengah jalan berpikirlah seorang ini. Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Saya sudah terang-terangan suka mabuk, suka judi, suka perempuan. Tapi saya tidak bisa meninggalkan ini semua. Kemudian kita jangan bohong. Gampang benar Rasul permintaan. Nah hari pun berlalu, berganti minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai di satu kali ketika si orang lagi jalan, dia perempuan cantik sekali, naik bawah. Malum dengan tinggi juga ini. Diajaknya perempuan itu masuk ke lembur. Ya kalau masuk ke lembur barangkali biasa. Tapi ini diajaknya masuk ke dalam kamar. Hampir terjadi perbuatan zina, tahu-tahu tak. Ingat ini sama Rasul. Iya. Saya sudah janji sama Rasul, tidak mau bohong. Nanti kalau saya tanya sama Rasul, saya tanya, kamu gina enggak? Jawabnya gimana ya? Kalau saya bilang dia sudah terang, saya kena hukum. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Perang. Bisikan iman dengan bisikan syahwat. Bisikan iblis dengan bisikan malaikat. Kata iblis, udah mas, empat aja dah. Kata malaikat, sahabat, empat, kalau makan banyak belakang, pikirin dulu. Akhirnya menang bisikan malaikat. Apa dia bilang? Ayo, maaf aja lah, ayo gimana tuh mas? Nggak jadi. Nggak jadi, pokoknya mubajir, nggak jadi. Ya ini leper, bilang nggak jadi dah pokoknya. Akhirnya menang bisikan malaikat. Lain hari dia ingin mencuri sudah mada ya dahulu kau sudah diulurkan tangan mengambil. Ingat janjinya. Kalau ketemu Rasul, saya tanya, kamu jual apa enggak, gimana aja. Perang lagi, menang lagi imannya. Setiap kali dia mau melakukan kejahatan, ingat janjinya. Jadi perjuangan dilandaskan kepada moral. Moral pos dakwahnya dengan akal. Itu sebenarnya di dalam satu ayat Allah menjelaskan bahwa teknik penyajian akan menentukan warna barang yang kita sajikan. Teknik